Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Mariono selaku Kepala Sekolah SMP Terpadu Ponorogo, yang terhormat Bapak Ibu Guru semuanya, terima kasih pada pagi hari ini dapat berkumpul di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan mendapatkan motivasi dari teman kita, yaitu Ibu Sholihatul Ulumiyah. Sebelum kita mulai, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan basmalah. Semoga kegiatan kita dan motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Sholihatul bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk kebaikan semua kita. Amin. Sebelum kita menuju ke motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Sholihatul, kita akan mendengarkan motivasi maupun pengantar dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Mariono. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu guru, karyawan yang hormati, alhamdulillah pada hari ini saudara kita bisa melaksanakan rangkaian tugas dari calon guru penggerak, yaitu pengimbasan. Ini bagian dari kewajiban calon guru penggerak. Oleh sebab itu, apa yang dulu dapatkan ini akan diimbaskan pada Bapak Ibu semuanya, sehingga ilmu ini nanti tidak hanya dimonopoli oleh calon guru penggerak, tapi harus dimiliki oleh semua. Dan apa yang kita nanti dapatkan ini nanti benar-benar bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita, di dalam proses pembelajaran anak-anak kita. Salah satu yang nanti akan disampaikan adalah budaya positif. Ini sangat penting, karena budaya positif ini nanti akan menghasilkan hasil yang positif juga. Kalau kita menemukan anak yang berbudaya negatif, apa itu dari tutur katanya, apa itu dari perilakunya, ini pasti dibentuk oleh budaya yang negatif. Oleh sebab itu, pembudayaan hal-hal yang positif nanti akan menghasilkan sebuah produk yang semuanya juga akan positif. Seperti kemarin, saya agak marah dengan anak-anak yang duduk di meja piket, dan duduknya itu kakinya diangkat di atas meja, dan itu anak dua. Saya marah betul kemarin itu, kemudian saya usir. Kalau kita melihat hal-hal yang negatif itu tidak kita segera atasi, kita biarkan, nanti akan menjadi sebuah budaya negatif. Oleh sebab itu, ayo kita bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah kita ini, sehingga nanti outputnya anak-anak kita nanti juga menjadi positif. Kalau ada anak yang berkata yang mungkin agak nggak pantas, harus kita tegur. Kalau anak-anak itu kemudian duduknya tidak sopan, harus kita tegur. Itulah namanya budaya positif. Jadi kita jangan membiarkan sesuatu yang negatif itu menjadi berkembang. Termasuk misalkan kalau ada Bapak Ibu di kelas, sebelum Bapak Ibu masuk kelas ada anak duduk di kursi guru, ini harus ditegur, nggak boleh. Kursi guru untuk guru, siswa ada tempatnya sendiri. Biar tidak menjadi budaya yang negatif,
kemudian anak menjadi tidak terkendali, anak menjadi bebas dan bebasnya itu tanpa batas. Ini nggak boleh. Sebab itu kami sangat berterima kasih pada Bu Lulu yang nanti akan mengimbaskan budaya positif sehingga kita satu bahasa. Ayo kita ciptakan budaya positif di sekolah kita sehingga nanti semua orang yang ada di sekolah ini akan berbudaya positif, termasuk anak-anak kita. Nanti begitu mereka kembali kepada keluarganya, mereka juga membawa budaya yang positif. Itu pengantar dari kami. Selanjutnya mari kita ikuti apa yang dipaparkan oleh Bu Lulu tentang budaya positif ini, dan setelah itu nanti bukan sekedar pengetahuan tapi benar-benar menjadi sebuah pengetahuan yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata di sekolah kita. Dan dari kami selamat melaksanakan tugas Mbak Lulu, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Bapak Mariono. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Terpadu Ponorogo yang akan disampaikan oleh Ibu Solihatul Ulumiyah. Waktu dan tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini, dan mohon maaf mungkin kita ada waktu yang cukup lama untuk sharing di sini. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita hari ini dan bisa kita implementasikan di kegiatan untuk siswa. Nah, yang pertama sebelum kita membahas terkait budaya positif, kita perlu menyuarakan semangat kita dulu supaya nanti tidak ngantuk, supaya nanti kita bisa semangat. Gitu ya? Kalau kita bilang Esther seperti biasa, semangat tangguh sukses, sambil tangannya dikepalkan biar nanti semangat, gitu ya. Kita coba Esther. Luar biasa. Satu kali lagi, nanti ada satu kali lagi untuk slogan kita ya. Slogan kita masih ingat apa? Smart School and Joyful Learning. Supaya lebih menarik lagi, kita gunakan gerakan juga ya. Jadi kalau Smart School dan Joyful Learning, gitu nggih. Smart School and Joyful Learning. Nah, itu nanti kalau saya bilang SMP Terpadu Ponorogo berarti Smart School and Joyful Learning. Begitu. Smart berarti hubungan dengan kita, smart pintar, kemudian joyful berarti kenyamanan, begitu ya. SMP Terpadu Ponorogo, Smart School and Joyful Learning. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah. Semangat sekali ya pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu di sini perkenankan saya menyampaikan sharing hari ini. Jadi tujuan saya di sini bukan untuk jadi pemateri atau apa, bukan. Tapi di sini saya hanya ingin sharing terkait apa yang sudah saya pelajari di program Guru Bergerak, dan saya yakin sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melaksanakannya di sekolah. SMP Terpadu ini karena sesuai dengan slogan utama kita joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan, dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukannya, terutama Bapak Ibu yang sudah senior, yang sudah berpengalaman banyak, pastinya bagaimana supaya anak itu berkesan pada Bapak Ibu itu pun juga sudah dengan lakukan, dan teman-teman kita yang muda-muda mungkin juga sudah update di sosial media gimana caranya melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan budaya yang positif. Sebenarnya Bapak Ibu sudah punya bekal semua itu, tapi ada baiknya jika kita mendalami terlebih dahulu terkait budaya positif. Seperti yang disampaikan Bapak Mariono tadi terkait budaya positif itu,
Jadi kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan tidak hanya untuk anak tapi juga untuk kita yang nantinya bisa menjadi positif dan tidak negatif. Nah, sebelum kita memulai, kita perlu adanya pertanyaan dulu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Disiplin itu yang seperti apa? Kemudian nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang ingin tahu? Atau disiplin dulu mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya? Monggo Bu Rosi. Apakah yang dimaksud dengan disiplin? Menurut saya disiplin itu ketepatan waktu, kemudian disiplin ketepatan waktu, terus anak-anak itu mengikuti pembelajaran dengan tertib. Terima kasih Bu Rosi. Oh, mungkin Ibu Nanda yang menyampaikan. Oke, terima kasih Bu Lulu atas pertanyaannya. Menurut saya, disiplin itu adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia, setiap orang, dan ini hubungannya dengan aturan. Jadi kalau contohnya kita itu menaati aturan, apapun aturan itu bisa dikatakan dengan disiplin. Contoh, SMP Terpadu itu menerapkan aturan bahwa masuk sekolah itu pukul 7. Tidak boleh lebih dari pukul 7. Kalau anak-anak berangkat sekolah sampai sini itu kurang dari pukul 7 itu bisa dikatakan disiplin. Sama seperti memakai seragam setiap harinya, Senin Selasa memakai seragam lengkap, atribut lengkap, memakai sepatu hitam, itu bisa dijadikan contoh sebagai disiplin. Disiplin tepat waktu, disiplin mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas sesuai deadline-nya. Seperti itu menurut saya dulu. Baik, terima kasih Bu Nanda, luar biasa Bunda. Jawabannya Bu Nanda dan Bu Rosi, beri tepuk tangan dulu untuk Bu Nanda dan Bu Rosi. Luar biasa. Ya memang seperti itu ya Bapak Ibu, untuk disiplin itu kita datang tepat waktu, itu juga termasuk disiplin. Kata Bu Nanda, sebelum kalau masuknya jam 7, sebelum jam 7 datang, misalkan setengah 7 sudah datang, itu juga termasuk disiplin. Terus seragam juga, itu juga termasuk dalam kedisiplinan. Kemudian bagaimana dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nah itu nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Tapi sebelumnya kita jawab dulu di nomor 2. Jadi nanti semua pertanyaan kita jawab dulu, baru nanti kita akan masuk ke pembahasannya. Pertanyaan nomor 2, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Oke, mungkin dari hukuman dan konsekuensi dulu mungkin. Dulu, yang namanya hukuman itu berarti yang melakukan kesalahan, tapi yang memberikan hukuman adalah kalau seperti kayak di sekolah nih, anak melakukan kesalahan langsung diberikan hukuman sama gurunya, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, apabila anak melanggar kesepakatan, nah ini sebelumnya berarti sudah ada kesepakatan dengan, misalnya di kelas ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau mereka melanggar, pasti pada saat membuat keyakinan kelas itu sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Misalnya kalau anak berkata kotor di kelas nanti akan didenda. Nah itu namanya konsekuensinya dari kesalahan yang dia lakukan. Kalau restitusi ini pendekatan disiplin secara halus. Jadi ditanya sebab-sebabnya. Jadi kayak seperti tidak ada asap kalau nggak ada api. Begitu. Untuk Miss Rudina, luar biasa jawabannya. Ya, jadi kalau hukuman itu lebih ke tindakan apa yang harus dilakukan supaya supaya nanti anak itu jeda gitu kan. Kalau konsekuensi berarti apa yang harus dilakukan supaya nanti tidak melakukan hal tersebut gitu kan. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua,
Ketiga, perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Mungkin ini sesuatu yang baru, namanya keyakinan, karena kita biasanya taunya kesepakatan. Dan saya yakin para wali para wali kelas ya, para wali kelas ini pastinya sudah membentuk kesepakatan kelas, betul begitu? Iya betul. Ya, jadi nanti sebenarnya tidak ada bedanya antara keyakinan dan kesepakatan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian bagaimana merumuskan keyakinan kelas? Kalau biasanya sudah merumuskan kesepakatan, ya itu nanti akan lebih enak lagi kalau kita membuat keyakinan. Nanti kita akan bersama-sama buat keyakinan. Dan yang kelima, apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar. Ini yang menarik Bapak Ibu. Bagi saya, tapi semoga bagi Panjenengan juga menarik. Ini adalah jadi ketika anak bermasalah, terus mereka melakukan tindakan yang mungkin negatif, itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Nah itu nanti akan kita pelajari bagaimana cara kita mengidentifikasi anak tersebut yang kekurangan kebutuhan itu, supaya nantinya kita itu memberikan pemahaman, memberikan konseling itu tidak asal memarahi gitu, tapi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Kemudian yang keenam, sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini nanti juga akan menarik karena kita juga harus tahu kita itu sebenarnya posisinya ada di mana. Ketika di kelas, ketika anak mendapatkan masalah, itu kita posisinya ada di mana. Kita akan belajar lebih jauh. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, mungkin ada yang sudah mendengar istilah segitiga restitusi. Bu Nada sudah pernah dengar ya? Lupa Bu tadi. Oh iya, tapi sudah pernah dengar ya? Sudah lolos tapi lupa. Oh gitu. Jadi luar biasa Bu Nada ini benar-benar aktif ya, benar-benar aktif, benar update di media sosial, di PMM juga sering belajar ya. Jadi kalau bagi saya segitiga restitusi itu adalah sesuatu yang baru. Dan kemarin juga ketika ada anak yang bermasalah kemudian di kelas kebetulan di kelas saya tuh saya coba menerapkan, ternyata enak dan tidak membuang energi kita. Ya mungkin pertama itu ketika mendengar masalahnya saya, aduh bocah kok ini rasanya tuh rasanya pikiran kita mumet. Padahal kita belum memikirkan mengajarnya anak-anak di kelas, belum lagi dengan tugas tambahan kita, administrasinya. Mohon maaf Ibu Mawardi lagi menyenggol administrasi. Seperti itu, dan ditambah lagi ada masalah dari anak itu rasanya itu udah nyampur lagi ya, saya seperti itu. Tapi setelah saya menerapkan segitiga restitusi, ternyata itu lebih enak dan saya pun juga tidak banyak energi dan anak pun juga sepertinya malah lebih dekat dengan kita dan lebih nyaman. Gitu. Nah, seperti apa nantinya kita akan belajar sama-sama ke 7 poin ini ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, perbedaan antara disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita Bu Nada dan Bu Rosi, disiplin itu sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Jadi anak tersebut atau kita itu bersikap disiplin karena yaitu tanggung jawab kita gitu. Contohnya mungkin kalau di luar masyarakat, tidak di sekolah, misalkan ketika kita naik motor dari sekolah ke Bintang Swalayan. Nah, kira-kira enaknya pakai helm nggak? Pakai. Nah, kalau anak-anak, kalau kita kenapa bisa kalau pakai helm itu? Kalau kita lebih nyaman pakai helm, tapi mungkin anak-anak pengen cepat nggak pakai helm. Kalau kita ya lebih ke keselamatan saat berkendara. Nah, ya, terima kasih Bu Sef. Jadi seperti itu.
Kalau kita karena kita sudah dewasa dan sudah punya pikiran jauh ke depan. Jadi ketika kita tidak menggunakan helm meskipun hanya dari sini ke Bintang atau dari sini ke Rumah Buayu terus tidak pakai helm, itu kalau bisa lebih mengutamakan keselamatan. Supaya nanti kan jalannya rame, ya kan? Ada lampu merah, terus nanti kalau ada yang nyerobot dan sebagainya itu kita lebih mengutamakan keselamatan itu dari kita. Kalau kadang dari anak-anak, langsung helm, ya kan gitu. Nah, karena mereka itu pikirannya masih pikiran lama, lek oleh polisi, misalnya gitu. Karena polisi rapopo, nah seperti itu. Itu mungkin yang belum masuk ke kesadaran mereka terkait tanggung jawabnya. Mereka hanya takut kalau dilihat, sama halnya ketika di sekolah. Misalkan anak tidak menggunakan seragam, misalkan pakai seragam tapi bajunya dikeluarkan. Kalau nggak ada guru, ketika ada guru baru dimasukkan. Nah itu berarti kan dia belum mempunyai kesadaran terkait disiplin. Nah kemudian apa bedanya dengan nilai-nilai kebajikan? Kalau disiplin itu kan sesuatu yang sudah kita sepakati bersama, semuanya itu paham. Mungkin dari leluhur-leluhur kita sudah paham bahwa kalau di sekolah memakai seragam ya harus lengkap, itu kan dari dulu zaman dahulu kita sudah sepakat seperti itu dan sudah yakin seperti itu. Sedangkan untuk nilai-nilai kebajikan itu kita menyepakatinya secara bersamaan, baru di sini, baru di kelas. Itu namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi apa sih fungsinya kamu melakukan ini? Apa fungsinya kamu itu membawa buku pelajaran lengkap sesuai jadwalnya? Itu mereka harus sadar dulu, bukan hanya sekedar yang penting buka di kartu kuning. Nah, seperti itu. Supaya tidak seperti itu. Jadi kita harus memahami ke siswa ketika kita buat kesepakatan, ya kita ajak siswa untuk berinteraksi. Kira-kira kalau kamu melakukan seperti ini, nantinya akan gimana? Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang bagus, tapi sudah disepakati secara bersama di sekolah, di kelas. Nah, sebelum kita membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita perlu main dulu. Nah, karena kita bareng-bareng, jangan khawatir. Nanti kalau misalkan salah ya berarti salahnya bareng ya. Nggak apa-apa, kita belajar dulu. Mari kita kerjakan bersama-sama. Adi terlambat masuk sekolah dan disuruh guru piket berdiri di pinggir lapangan, masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apakah benar? Iya. Luar biasa. Guru-guru Esther pinter-pinter. Lanjut pertanyaan yang kedua. Ya sudah siap ini. Oke. Karena rame saat upacara, Devi diminta hormat bendera selama 10 menit. Hukuman. Oke. Benar lagi. Luar biasa hebatnya kita ya. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Ani tidak sengaja menyenggol gelas minum Adi hingga mejanya basah. Bu Afi meminta Ani mengelap meja Ani. Konsekuensi. Wow, apakah benar? Oke, benar sekali, luar biasa. Ternyata Bapak Guru Esther itu sudah ini ya, Bapak Ibu Guru Esther itu sudah mahir ya ternyata. Oh ada bonusnya, saya kiki bonusnya. Kita sing 200 kilo, saya caranya. Yo. Kita ada tulanan ya, ya. Sing endi iki? Aduh. Yang mana? Betul. Ini tiga macam. Plat itu ini. Yang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 200. Asik. Lanjut pertanyaan keempat. Divo salad di mana?
masjid lupa tidak menggunakan peci oleh askar diminta berdiri? Hukuman. Oke, kita coba apakah benar, saudara-saudara? Iya, benar sekali. Luar biasa. 4 pertanyaan dilalak habis. Lanjut kita ke pertanyaan kelima. Salsa tidak bisa menjawab pertanyaan oleh gurunya, diminta berdiri di samping papan tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita coba ya. Oke, benar lagi. Luar biasa. Bapak Ibu guru Esther, benar-benar semangat anggun ya. Lanjut. Karena habis dari rumah neneknya, Vito tidak membawa buku tugas oleh gurunya diminta menyanyi di depan kelas. Hukuman. Apakah benar, saudara-saudara? Iya, benar lagi. Wow, luar biasa. Wah, poin kita sudah hampir 1000 nih. Pernah berapa pertanyaan nih? Aku ada bonus lagi. Ya udah, karena ada bonus kita matle dulu. Matle sopo. Tuh, yang tinggi. Bisa. Ini. Yeay! Luar biasa, selain bisa menjawab juga fokus ternyata Bapak Ibu guru kita ya. Sudah 1000 poin kita. Pertanyaan ke-7. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalimat tersebut mengarah pada awas. Hukuman. Kita coba hukuman. Awas ya, yang mau lapor ini. Nah, itu namanya hukuman. Oke. Ya, seperti itu. Kadang itu saya itu kayak gitu. Tidak mama itu. Ternyata tidak boleh ya seperti itu ya. Pertanyaan ke-8. Lakukan apa yang saya katakan. Kalimat tersebut mengarah pada restitusi? Konsekuensi? Yang mana? Restitusi? Kita coba restitusi. Oh, salah ternyata. Ya nggak apa-apa lah, salah kita aja. Oh, yang berkonsekuensi ya. Nggak apa-apa, saya juga nggak tahu ini. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Restitusi. Kamu inginnya gimana? Miss Pena, restitusi. Oke. Apakah masih ada lagi? Wah, ada bonus lagi ternyata saudara-saudara. Ya. Terima kasih Mas Elit, monggo dinarak datang linking. Yang mana? Kanan ini. Wih, luar biasa ternyata. Ayo, kurang 1 pertanyaan atau gimana ini? Oh iya, kurang 1 pertanyaan. Ya, pertanyaan terakhir nih. Murid ramai dalam masjid, guru minta siswa mengaji di sekolah. Konsekuensi? Kita coba. Benar. Luar biasa. Kita skornya berapa? 1650. 1678 yang nambah berapa? Oh, tidak nambah lagi ternyata. Kita peringkat berapa nih ya? Ya sudahlah, seru-seruan aja, kita nggak usah pakai peringkat aja ya. Luar biasa. Akhirnya kita bisa tadi salah satu ya, nggak apa-apa sih salah satu karena kita masih belajar ya. Terus dari permainan tadi kira-kira sudah bisa membedakan apa belum hukuman, konsekuensi, restitusi? Ada yang bisa membedakan mungkin? Ya, tadi dari Miskin, kalau restitusi itu sepertinya lebih ke win-win solution ya, gitu ya katanya. Kita coba dulu, apakah benar? Nah, hukuman itu suatu tindakan untuk membalas perbuatan yang salah. Jadi kalau kita melihat ada anak yang ramai di kelas, ini berdiri di depan, gara-gara kamu kelas jadi ramai, nah itu berarti hukuman. Untuk
untuk membalas supaya anak itu tidak melakukan lagi ya gini, sering harap gini, gitu kan. Tujuannya hanya untuk menghukum, untuk membuat mereka itu semakin bersalah karena gara-gara aku ini, gitu kan. Kalau konsekuensi itu membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Jadi kalau konsekuensi itu lebih kepada dia sadar akan kesalahannya, terus gimana caranya supaya kamu itu tidak melakukan itu lagi. Itu konsekuensi. Kalau restitusi itu memperkuat tanggung jawab serta pemulihan. Jadi restitusi itu lebih mengutamakan kenyamanan anak supaya nanti ketika ngomong konsekuensinya dia itu bisa dengan lancar, tidak atas keinginan guru, tapi dia sendiri yang nantinya akan menyampaikan konsekuensinya. Jadi antara konsekuensi dengan restitusi itu nanti bisa kita terapkan. Sedangkan hukuman sebisa mungkin kita harus menghindari hukuman tersebut. Itu juga berlaku bagi saya karena saya juga sering seperti itu. Yang terlambat, ayo truth or dare, saya seperti itu. Dan mungkin Bu Melisa juga sudah sering melihat seperti itu. Padahal itu sebenarnya yang salah itu hukuman. Kalau hukuman itu sebenarnya tidak perlu, tidak bisa kita asal memberikan hukuman ke anak. Yaitu tadi balik lagi ke 5 kebutuhan dasar yang nanti akan kita pelajari. Kenapa kok kita tidak boleh memberikan hukuman? Tapi lebih mengarah ke konsekuensi supaya mereka berpikir kritis bagaimana cara penyelesaian masalah anak tersebut. Begitu. Itu perbedaannya, nggih. Ada yang mungkin ditanyakan? Sepertinya sudah pada jatuh karena tadi ketika main kuis juga sudah dengar semua, ya kan? Sepertinya ini wis tanganan bendino sebut jangan. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Biasanya kan kita bilangnya kesepakatan, aturan, tata tertib. Ini ada nama baru, keyakinan. Kenapa harus ada kata keyakinan? Kan? Nah, peraturan itu memberikan motivasi secara eksternal sehingga tumbuh ketakutan pada siswa pada hukuman dan sanksi. Jadi kalau aturan itu lebih seperti yang dibuat oleh sekolah, yang membuat itu dari sekolah untuk siswa. Mungkin yang ketika membuat peraturan siswa tidak ikut, yang memberi peraturan adalah dari sudut pandang gurunya, ya kan, supaya nanti siswa lebih bagus. Itu aturan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu motivasi dan kesadaran siswa terbentuk secara internal dari dalam oleh budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Kalau keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas. Bedanya nanti akan kita buat bedanya ya. Kesepakatan dengan keyakinan nanti akan ada perbedaannya. Sebenarnya mirip-mirip lah seperti saya dengan Bu Rika itu sepertinya sudah beda tipis, tidak beda tipis gitu 11-12. Iya. Iya gitu. Jadi kalau keyakinan dan kesepakatan mungkin hampir sama, hanya mungkin bedanya sedikit aja, dikit sak titik. Nanti kita coba belajar bersama. Tuh kembali. Nah, ini tadi kan keyakinan adalah hal baru bagi kita. Kita tahunya kesepakatan. Nah, ini caranya yang pertama. Tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Jadi nanti bukan kita yang membuat kesepakatan. Jadi saya ayo kita buat kesepakatan. Ayo yang pertama harus datang tepat waktu. Itu kan kita sendiri yang ngomong. Tidak seperti itu. Jadi ketika kita membuat keyakinan itu ini tidak hanya untuk wali kelas ya, berlaku untuk semua mata pelajaran. Ketika panjenengan masuk, misalnya Bu Melisa masuk atau Bu Rosi masuk ke kelas, itu boleh loh membuat keyakinan sendiri untuk mapel khusus mapel seni, khusus mapel matematika. Itu nanti boleh panjenengan membuat sendiri keyakinan kelas khusus mata pelajaran tersebut gitu. Nah itu untuk membuatnya itu yang pertama itu biar mereka dulu yang memberikan masukan. Ini supaya kelas kita lebih seru, apa nih yang harus dilakukan? Boleh makan
Bu, boleh tidur, boleh itu dari keinginan mereka. Kita catat aja dulu semuanya. Nah, dari semua yang mereka yang sudah mereka katakan itu nanti baru ke eksplorasi ide. Nah, kira-kira kalau makan di kelas itu nanti teman-temannya terganggu nggak? Misalkan makan cemilan, rauk, terus temannya mendengarkan itu nanti kira-kira mengganggu nggak? Oh, mengganggu Bu. Nah, kalau mengganggu berarti bagaimana? Nah, itu kita eksplorasi ide mereka. Kita ubah atau gimana? Perlu seperti ini. Ya udah aku diubah aja. Gitu. Terus ambil kesimpulan. Jadi kita ambil yang mungkin sekiranya sesuai dengan kelas kita. Kemudian, nah ini yang membedakan antara kesepakatan dan keyakinan. Kalau kesepakatan mungkin kita sampai pada poin 3 saja. Memberikan kesimpulan selesai. Tapi yang keempat itu adalah yang namanya yang membedakan antara kesepakatan dan keyakinan. Ubah ide menjadi keyakinan kelas dengan kalimat positif. Jadi nanti di dalam keyakinan panjenengan yang kalian punya panjenengan tulis di papan tulis atau mungkin ditempel di mading itu tidak ada kata-kata tidak boleh, dilarang, itu tidak ada. Semuanya menggunakan kalimat yang positif. Kemudian, nah yang kelima, sepakati bersama hasil keyakinan. Kalau keyakinan seperti ini bagaimana anak-anak? Apakah semuanya setuju? Setuju. Ya, begitu. Nah, itu cara merumuskannya. Nah, yuk supaya kita nanti bisa bareng-bareng kan judulnya kan sharing ya. Saya juga sekalian juga belajar. Sebenarnya saya sendiri juga belum tahu nih. Nanti kita belajar sama-sama ya. Mari kita coba membuat keyakinan kelas. Coba kita buat bersama-sama. Monggo kita buat dulu. Ini kita tidak harus mungkin mau langsung dari kalimat positif enggak. Seperti yang langkah-langkah tadi, yang pertama kita harus menanyakan berbagai ide dari anak-anak. Nah, kalau di sini karena kita belajar bareng-bareng bukan anak-anak tapi dari ibu, bapak, guru yang ada di sini, kita semua ide kita kumpulkan. Gak apa-apa dengan kalimat yang biasa, dengan kalimat yang biasa kita sampaikan ke anak-anak, boleh nanti kita bareng-bareng sesuai dengan langkah-langkah itu ya. Bagaimana tak perlu kita urutkan dari sama terus sama gitu semuanya akan bisa menyampaikan gitu. Oke, monggo. Mulai dari Musef dulu berarti. Monggo Musef apa? Membuang sampah di Membuang sampah pada tempatnya. pada tempatnya. Oke, ada lagi mungkin dari Bu Nanda ya. Saling menghargai dan menghormati antar sesama, antar satu sama lain. Sama lain. Terus Jujur dan bertanggung jawab. jujur dan bertanggung jawab. Dan kemarin kamu kayak Sebentar, biar estetik saya. Belum langsung ngomong. Dup, iya lagi. Oh, mas. Tangan itu ada Jujur dan dari bertanggung mana? jawab. Oh, kelima. Ada lagi? Laksanakan tugas piket. Jalur dan juga nomor 12. Terus Toleransi yang megang toleransi toleransi. tepat waktu. Iya paling mas. Gak apa-apa, nyontek-nyontek dikit.
Terus ada lagi? Boleh makan Bu, kan lapar. Oke, boleh makan. Boleh makan dan minum seizin dengan guru. Dengan izin guru. Kan enggak harus semua. Ya nggak apa-apa. Kita Boleh izin ke kamar mandi. boleh izin ke kamar mandi. Ya, boleh tidur. Oke. Mungkin yang terakhir kata-katanya itu ketika menjelaskan siswa dan orang yang kata tidak boleh Nggak apa-apa, ini maka ada proses. Kita bilang tidak nggak apa-apa. Kita Tidak boleh ramai ketika guru sedang menjelaskan atau menerangkan. Mendengarkan. Oh iya, betul. Sama. apa? Ini kan masih ini kan nanti kita masih mengekspor gitu. Makanya ini kan karena pelajaran itu kan guru tuh, muridnya. Lah muridnya itu ceritanya punya keinginan, punya usul. Nah, nggak apa-apa, semua usul silakan ditampung semua. Misalkan mereka boleh tidur, boleh main HP, boleh nge-game, nggak apa-apa. Mereka biar kumpulkan dulu. Nah, dari kumpulan-kumpulan itu kita tanyakan satu persatu. Nah, ini yang kedua, langkah yang kedua. Kita coba telusuri dulu mana yang mungkin bisa kita gunakan di pembelajaran kita dan mana yang tidak ya supaya nanti bisa sama-sama nyaman. Coba yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Apakah itu nanti bisa membuat kelas jadi nyaman? Jadi bisa Ya, gimana biar nyaman? Kenapa kok bisa buat nyaman? Buang sampah pada tempatnya. karena ikut menjaga motor, bersih. Oh ya, kelasnya jadi bersih ya. Oh. Terus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ini maksudnya yang gimana? Contoh Bu, di kelas saya itu kan ada yang berbeda agama ya. Ya. Ada 2 anak. Nah, itu kan kita menunjukkan kalau kita itu mengimplementasikan sila-sila Pancasila. Jadi kalau menurut saya kita itu harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi dengan perbedaan agama tadi. Oke. Kalau misalkan nanti satu, oh jadi monggo pribadi. Monggo. Pribadi Bu Nanda. Iya Bu, karena kan kita juga terdapat perbedaan ras, agama, ras, agama dan lain-lain ya. Karena kan kita keberagaman ini, jadi kita harus memiliki sikap saling menghargai, menghormati supaya kelas itu menjadi nyaman. Apabila tidak ada saling menghargai dan menghormati, saya yakin kelas itu tidak akan menciptakan suasana yang nyaman. Luar biasa tepuk tangan. Ya. Ini kalau di kelas tuh kayak siapa ya? Kayak siapa ya kalau di kelas itu? Oke sih, kayak seperti sih. Oke, luar biasa. Karena ini jiwa Bunda dari jiwa guru PPKN banget ya, menghargai nilai-nilai Pancasila. Apalagi sekolah kita adalah sekolah heterogen, jadi banyak suku, agama, budaya dan lain-lain, sehingga kita perlu saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Itu, oke. Ini kalau misalkan kita tambahin itu misalkan menghargainya itu nggak cuma secara umum, misalkan pas di kelas, misalkan ada yang presentasi gitu, gimana enaknya supaya nanti semuanya ikut mendengarkan, supaya nanti presentasi temennya, kalau temennya presentasi kira-kira enaknya gimana ya biar nanti presentasinya berjalan dengan bagus. Ada yang ingin menambahi supaya nanti ketika temannya maju ke depan, mungkin tidak presentasi saja, ketika temannya maju ke depan memberikan jawabannya atau mungkin angkat tangan ingin jawab, terus supaya temannya itu yang jawab nyaman gitu loh, itu gimana enaknya? Tidak boleh mengejek. Oke, tidak boleh mengejek. Kalau ada yang tidak mengejek, kalau ada yang memberi masukan jawaban Ya.
Tidak boleh mengejek kalau ada yang memberi pendapat, kan kadang ada yang maju. Sebenarnya rata-rata anak-anak kita itu sebenarnya kalau disuruh ke depan tuh punya kemampuan sebenarnya, dan sebenarnya mereka juga punya jawaban. Tapi kadang itu kalau mau maju itu takut dilokni gitu kan, takut ditertawakan seperti itu. Apalagi yang mungkin punya keterbatasan fisik kadang jadi dilolok nih, itu mungkin bisa kita masukkan. Baik, kita lanjutkan. Toleransi masuk ya. Tepat waktu dan disiplin. Boleh makan dan minum dengan izin guru. Mungkin perlu ditambahkan poin-poinnya. Makan dan minum itu dalam konteks yang bagaimana? Makan sarapan sakit atau kalau mungkin rumahnya kan anak-anak kita rumahnya jauh, pagi belum sempat sarapan. Oke, itu ya berarti tidak apa-apa. Kemudian boleh izin ke kamar mandi daripada nanti ngompol di celana, ya nggak apa-apa. Batasan waktu yang diberikan guru. Batasan waktu. Kadang di kamar mandi itu lama banget loh dia. Kapan jalan sih? Pakai lips, pakai sunscreen. Kemudian boleh tidur pada saat apa ini enaknya? Istirahat. Nggak boleh bu. Nggak boleh kalau Tidur ya jangan kecuali anaknya sakit. kecuali pas istirahat. Berarti kan nggak di kelas ya? Berarti ini kita hapus ya? Nggak boleh tidur. Tidur Boleh. di rumah di kelas. Tidak boleh ramai ketika guru menjelaskan, cocok? Baiklah, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengubah, tadi menyimpulkan ya, ini sudah kita simpulkan 10. Kemudian yang keempat yaitu mengubah menjadi kalimat positif. Ya. Nah, dari 1 sampai 10 ini kita coba telusuri satu persatu mana yang masih belum termasuk kalimat positif. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya sudah positif. Ya. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain sudah positif. Yang ketiga, tidak boleh mengejek. Nah, ini bagaimana supaya nanti jadinya kalimat positif? Menghargai pendapat. Oke. Kemudian yang nomor 4, jujur dan bertanggung jawab, apakah sudah positif? Kemudian melaksanakan tugas piket sudah positif? Toleransi, tepat waktu dan disiplin, boleh makan dan minum dengan izin guru, boleh izin ke kamar mandi dengan batasan waktu yang diberikan oleh guru. Tidak boleh ramai ketika guru menjelaskan. Belum. Harusnya bagaimana? Memperhatikan fokus pada penjelasan guru. Pada saat guru menjelaskan. Fokus sama memperhatikan, bukan sama ya. Fokus memperhatikan. Apa satu aja ya? Iya, satu aja. Memperhatikan pada saat guru menjelaskan. Iya, memperhatikan Mbak Lilin kalau lewat. Oke, katanya Bu Sen, bagaimana kalau memperhatikan dia yang lewat? Berarti ini gurunya harus menarik lebih menarik lagi daripada dia, gitu ya. Lanjut dari kesepakatan itu kita sudah mengubah kalimat positif. Lanjut ke nomor 5. Bagaimana anak-anak? 1 sampai 10 apakah sudah sepakat? Sudah ya. Ini berarti keyakinan kelas kita. Jadi sesuai dengan kenyamanan kelas kita, sesuai dengan slogan kita yaitu joyful learning. Pembelajaran yang menyenangkan. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini berlaku untuk semuanya.
tidak hanya wali kelas, tapi kita ngajar ekstra maupun mengajar di kelas. Kalau ingin membuat keyakinan kelas boleh, karena negara kita sudah negara demokrasi. Benar begitu Bu Nanda? Iya, betul. Oke. Negara demokrasi artinya semuanya bebas berpendapat, ya? Benar. Jadi tidak hanya rakyat jelata saja, tapi juga siswa kita juga bebas berpendapat. Jadi tidak bukan zamannya lagi sebagai guru menjadi diktator, menjadi pemerintah saja. Ayo, sini, kamu jangan di situ, kamu duduk depan, kamu duduk. Tidak ada yang seperti itu. Jadi kita lebih fokus kepada filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau kata Ki Hajar Dewantara menghamba, tapi menghamba itu mungkin bukan berarti menghamba terus sujud pada murid itu ya. Maksudnya menghamba itu memberikan kebebasan kepada murid supaya mereka bisa mengeksplorasi ide-ide mereka. Bukan berarti memberi kebebasan terus ditokne liar jalan-jalan kemana-mana, tidak. Tapi memberikan mereka kebebasan berpikir, berpendapat, dan tugas kita yaitu kan memfasilitasi dan juga memberikan masukan. Kalau misalkan tindakan mereka salah, ya kita luruskan. Itu tugas kita. Jadi siswa kita biarkan saja mau seperti apa pola tingkahnya, tapi tugas kita adalah meluruskan supaya tidak salah jalan. Begitu. Itu katanya Ki Hajar Dewantara ya. Dan itu juga hasil dari belajar saya. Bukan dari saya sendiri. Kalau saya sendiri mungkin masih perlu banyak belajar. Itu. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini favorit saya. Karena ini menurut saya, bagi saya, ini hal yang pertama yang harus saya pahami dulu sebelum saya menjustis. Oh, si Rafa anaknya double. Oh, si Kenzi ngantukan. Sebelum saya menjust seperti itu, saya harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya anak, tapi kita sendiri juga. Kebutuhan dasar kita juga. Gitu. Nah, kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup, atau apa bahasa Inggrisnya survival. Kemampuan bertahan hidup itu lebih ke dari luar ini namanya apa? Eksternal. Oh, dari luar kita, dari faktor eksternal kita, mungkin dari naluri kita ya. Bertahan hidup mungkin bertahan dari rasa lapar, itu utama ya. Seperti saya itu bertahan dari rasa lapar itu yang utama. Kemudian bertahan dalam menghadapi masalah, terus bertahan dalam hal haus misalkan, atau bertahan bagaimana supaya hidup kita itu bisa aman, bisa nyaman, gitu kan? Itu kemampuan dasar kita. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. I love and belong. Love and belonging. Love and belonging. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini mungkin ada beberapa siswa kita yang masih kurang memiliki kebutuhan dasar tersebut. Contoh misalkan ada siswa yang orang tuanya keluar negeri semua. Jadi kan mereka kurang akan kasih sayang. Nah, kenapa kok misalkan sama jenenge yang keluar negeri orang tuanya misalkan Riu, kenapa kok dia itu di sekolah kayak lemes, gak bertenaga, sering terlambat? Itu mungkin salah satunya adalah dia kurang memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima di keluarga. Nah, bagaimana supaya rasa itu bisa terpenuhi? Ya berarti kita di sekolah juga memberikan kebutuhan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kesenangan atau fun. Ya, kesenangan itu berarti hobi, bisa hobi anak tersebut, atau mungkin bisa jadi
hal yang dia sukai. Misalkan aku tuh suka nge-game Bu. Nah, nge-game itu pun apakah langsung kita nggak boleh nge-game? Bagaimana kalau misalkan anak itu tidak dilarang untuk nge-game? Pastinya malah akan sembunyi-sembunyi, pinjam punyanya temennya, atau yang lebih parah lagi kalau anak tersebut malah itu minta ke temennya, nyuri uang orang tuanya untuk beli skin game atau apa itu malah yang lebih parah seperti itu. Jadi kesenangan itu juga termasuk kebutuhan dasar. Kalau dia itu kurang memiliki rasa senang, dia akan cemberut terus di sekolah. Itu ada kan sesuatu yang seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kekuasaan atau power. Saya masih ingat Alden, siswa kita yang di Amerika. Dia itu kan sebenarnya punya bakat, punya kemampuan, tapi karena tidak diterima di teman-temannya, dia merasa tidak punya kekuasaan, tidak punya power di sana. Akhirnya apa? Ketika di rumah dia marah-marah. Aku yang surat dianggap gitu dengan bahasa Inggrisnya, seperti itu. Ya kan? Aku tidak dianggap di kelas seperti ini. Padahal aku sudah kuat dengan bagus, tapi aku sudah bawa lengkap, teman-teman gak mau menanggapi aku, dianggap aku tuh bodoh dan sebagainya. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar yang tidak dimiliki Alden di sekolah ini, yaitu kekuasaan. Bahkan dia tidak diakui oleh teman-temannya. Kan anak SMP, usia SMP kan butuh pengakuan. Nah, itu mungkin ada yang tidak dia diakui, atau mungkin seperti contoh siapa ya? Abimanyu. Wah, ini anak saya lagi. Mungkin dia seperti itu, mungkin kurangnya kasih sayang ya Bu Sef ya, kurangnya kasih sayang juga karena orang tuanya jauh. Terus kemampuannya katanya mau boxing gitu loh Bu, itu katanya seperti itu. Mungkin dia masih belum terlihat apa yang bakatnya yang dia miliki gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kebebasan dan freedom. Itu dia benar ya? Ya, freedom, kebebasan. Kebebasan bukan berarti terus mereka diumbar, arep nge-game sakarmu, arep nonton sakarmu, arep pacaran sakarmu, bukan seperti itu maksudnya. Kebebasan itu kebebasan mereka dalam bertindak. Dan yang dalam artian yang positif ya, misalkan kayak Gwyn itu kan anaknya sudah kasih sayang sudah penuh dari keluarga, terus dia punya bakat sama orang tuanya karena dia prestasi pintar, akhirnya dibebaskan mau ikut apa aja, ikut basket boleh, mau ikut matematika boleh, mau pergi kemanapun, mau ikut lomba sampai ke Eropa mungkin diperbolehkan. Itu berarti kebebasan ya, itu salah satu kebebasan yang dimiliki oleh anak. Karena nanti kalau anak misalkan kita masuk, ayo menang apa? Orang menang tak jedor, seperti itu kan berarti mereka tidak bebas. Nah, kalau mereka tidak bebas apa yang terjadi? Berontak. Yang ada malah mereka semakin naik. Seperti contoh seperti ketika saya di kelas 4 saya Bu Bayu, anak-anak nggak boleh ya rame di kelas, apalagi kalau nama orang nggak saya kartu kuning. Itu justru malah mereka semakin naik, semakin tinggi, semakin terus ngomong lah. Itu justru malah membuat energi kita habis. Nah, gimana supaya energi kita nggak habis? Ya salah satunya seperti ini. Kita harus memahami dulu minimal 5 kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Kenapa kok anak ini kok suka rame di kelas? Apa yang dia inginkan sebenarnya? Kebutuhan apa yang belum dia penuhi? Itu tugas kita sebagai guru untuk mengidentifikasi sebelum kita menjudge bahwa anak ini rame, bahwa anak ini ngantukan, bahwa anak ini sakar PDW. Sebelum kita menjudge seperti itu, kita perlu tahu kebutuhan dasar. Nah, main lagi yuk. Main lagi yuk. Bentar ya. Oke. Mari kita mulai main-main lagi. Siap? Tidak seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis
dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada Burani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Bu guru bilang aku tidak boleh bersenang sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Apa? Soal Kesenangan. kesenangan? Kebebasan. Harus diam di kelas. Tidak boleh ada suara. Oke, kita coba kebebasan. Waduh, ternyata apa yang benar saudara-saudara? Kesenangan. Iya, gimana ya? Kita juga sama-sama belajar. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut itu baru. Apa ini? Kekuasaan. Rasa diterima. Kasih sayang dan rasa Kasih sayang dan rasa diterima. Oke, kita coba kasih sayang. Benar akhirnya. Oke, dapat nilai 100. Pertanyaan ketiga. Aku sebel gambarku tidak rapi, padahal ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Gimana nih? Penguasaan? Kita coba penguasaan. Iya benar ya. Alhamdulillah dari 3 soal sudah kita 2. Nomor 4. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin bu guru aja. Bosan. Kesenangan? Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh salah ternyata saudara-saudara. Kebebasan. Ya, memang antara kesenangan dan kebebasan memang agak mirip-mirip ya. Aku lapar. Masa isi makan kue sedikit aja tidak boleh. Bertahan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Oke, skor kita berapa? 300 saudara-saudara. Karena tadi kita salah 2 tidak apa-apa ya. Karena memang apa tadi? Yang namanya antara apa tadi? Kesenangan dan kebebasan itu rancu ya. Iya, supaya kita itu tidak rancu. Kita coba kita sepakati bersama supaya nanti ketika di kelas kita nggak bingung lagi. Kesenangan, kebebasan. Apa ya? Biar enggak rancu gitu. Kalau senang itu lebih kemana? Contohnya mungkin. Untuk diri sendiri ya. Senang itu berarti contohnya kalau di kelas berarti seperti main game gini ya, main game, nonton pembelajarannya sambil nonton atau pembelajarannya di luar kelas itu tidak senangan ya. Kalau kebebasan mungkin lebih ke bebas memilih. Misalkan kelompok aku biar bebas milih dengan siapa-siapa seperti itu ya. Terus mungkin bebas ngomong, misalkan mau obah sipik dibolehkan gitu ya mungkin ya. Kalau bebas seperti itu ya mungkin ya. Oke, nanti kita akan sama-sama belajar sih. Mungkin tidak sekarang ya karena kita mungkin masih banyak yang perlu kita pelajari. Lanjut. Nah, ini posisi kita ada di mana seharusnya. Kan ini posisi kita timang posisi kontrol guru. Ada kalanya kita sebagai penghukum. Penghukum itu berarti ayo yang tidak pakai dasi keluar. Atau yang tidak pakai dasi silakan push up 5 kali. Penghukum. Itu naluri kita sebagai guru sekarang pun juga seperti itu kadang. Nah itu makanya kita biar menciptakan budaya positif, nanti kita biar bisa sama-sama saling mengingatkan. Misalkan ketika saya seperti itu terus panjenengan lewat di kelas, mungkin setelah pembelajaran diingatkan, jadi budaya positif.
kok malah bingung fokus apa memang pelajaran itu bahasa Indonesia kok PCOK gitu ya. Terus membuat rasa bersalah, saya juga sering seperti itu. Nanti kalau kalian nggak dengerin kata saya, nanti kalau kepala sekolah lewat sini, Pak Man lewat sini, terus saya dikira membiarkan murid gimana? Ada seperti itu. Apa nggak kasihan dengan saya? Atau kadang gini, suara saya loh sudah habis, saya pulang dari jam pertama ini jam terakhir, kalian malah bikin onar. Itu sering saya lakukan. Apa kalian nggak kasihan dengan saya? Kalian itu selalu bikin rame, itu membuat rasa bersalah. Atau yang ketiga, teman, itu naluri kita loh, ini sebenarnya naluri kita sebagai guru dan bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Teman berarti mengakrabi. Ayo, kabarmu, kamu si kain, putus belum? Ini kok esok gantian karo kae ceritanya itu berarti kita menjadi seolah-olah jadi teman. Menganggap pemantauan keliru itu salah ketik. Yang keempat yaitu pemantau atau monitor. Berarti ngawasi ya. Ngomongnya di sekolah. Itu Pak Yu, tapi aku ini ya ngomongnya. Disalah. Bocah rasa. Nah, berarti kalau seperti itu si anak masih belum sadar, mereka masih belum sadar akan kebebasan, kedisiplinan, akan keyakinan kelas yang mereka sepakati. Jadi kalau misalkan ketika guru seperti ini melingin terus mereka masih takut terus cepat-cepat caranya benar, itu berarti mereka masih kita jadi monitor dan mereka juga masih belum sadar. Nah, yang harusnya kita lakukan itu adalah yang kelima, menjadi manajer. Manajer bukan berarti seperti di artis terus kita mencatat bagi kegiatan siswa apa terus saya harus berkoordinasi dengan pihak-pihak ketiga. Manajer itu berarti kita memanage, kita mengatur bagaimana supaya siswa kita itu bisa kembali ke jalannya. Misalkan dia melakukan kesalahan, bagaimana supaya bisa kembali ke jalannya. Nah, yang kelima, manajer itu bagaimana caranya kita bisa jadi manajer? Nah, sebelumnya bagaimana kita menjadi manajer, kita perlu main lagi. Ini ketemu ceritanya main-main terus ya. 5 posisi guru. Mari kita match and match. Match and match. Yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi tolong ya, buat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Coba. Get right. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer, oke, kita coba. Ayolah, lakukan bagi bapak ibu ya, please. Teman, iya. Bestie kan ya. Please. Apa yang telah kamu lakukan? Mantau? No. Itu nanti masih salah tidak? Bisa, nanti bisa diatur. Nanti bisa dijadikan. Kamu selalu saja salah. Hukum. Bahasa Indonesia Iya. Ini perguruan mic. Bagaimana? Apakah ada yang perlu digantos? Sebelum meteornya mau jatuh-jatuh ini. Nunggu selesai berdoa ya. Kira-kira nanti 2 jam lagi selesainya. Apa ini? Apakah ada yang perlu diganti? Sepertinya tidak ada ya. Kita coba dulu. Manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer. Penghukum. Kamu selalu saja salah. Memantau. Apa yang telah kamu lakukan? Teman. Ayolah, lakukan dengan bapak ibu ya. Membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Sekali. Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Ternyata kita bisa mengontrol diri kita.
ya, mana yang sekiranya bisa di-share ke anak-anak dan mana yang bisa kita kendalikan sendiri. Gitu, oke. Nanti kita saling mengingatkan ya, karena biasanya tuh saya yang sering seperti ini. Karena kalau kelepasan terus, kira aku same aku laku dong, kene dong, ngomong nyeluk orang belum. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu gak boleh ya. Jadi setidaknya paling tidak kita bisa mengontrol diri kita untuk bisa jadi ke yang nomor 5, yaitu manajemen. Bagaimana caranya kita bisa memanajeri anak, bisa mengatur anak dengan segitiga restitusi. Kalau bermuda itu Mas Erwin aja yang bermuda. Kalau kita cukup dengan restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti akan dijelaskan setelah video ini. Tapi setidaknya saya akan sedikit menjelaskan. Untuk alurnya itu dari bawah dulu ya. Menstabilkan identitas yang pertama. Itu yang bawah. Menstabilkan identitas. Contohnya gimana kata-katanya ya, seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok yang melakukan seperti itu. Tidak apa-apa. Lupa itu sudah wajar. Saya juga pernah lupa. Kalau lupa terus-terusan, amnesia. Kalau lupa terus-terusan namanya amnesia. Gak tahu juga gak apa-apa, namanya orang gak tahu. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu artinya kita mengembalikan ke anak tersebut supaya tidak merasa bersalah, supaya tidak stres. Aku salah. Kita harus mengembalikan lagi bahwa hal yang seperti itu memang sudah sering sekali dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanan, yaitu validasi kebutuhan. Nah, kalau lupa itu hal yang wajar. Dan yang kedua yaitu validasi kebutuhan, yaitu kita harus menempatkan dulu. Nah, kira-kira kalau lupa itu kan hal wajar, tapi paling tidak kamu punya alasan dong kenapa melakukan seperti itu. Jangan lupa sambil tersenyum ya. Karena kita itu guru itu sebenarnya aktor dan aktris terbaik. Bukan para bintang film yang ada di sana, tapi sebenarnya kitalah aktris dan aktor terbaik. Karena kita bisa menyeting diri kita di depan anak-anak dengan senyuman. Gimana? Apakah ada kesan? Adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Nah, itu fungsinya kenapa kita buat keyakinan, supaya nanti ketika anak-anak tersebut berbuat salah, mereka akhirnya menyadari bahwa dia sudah melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Jadi tidak perlu, oke, kamu sudah melanggar aturan seperti itu, tapi kita lebih ke keyakinan. Nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu nanti akhirnya jadi seperti apa? Gitu. Itu segitiga restitusi. Nah, kita perlu contohnya dulu ya. Nah, selain bermain kita ajak nonton, tapi mohon maaf, mungkin gambarnya agak bermasalah. Gambar bermasalah ini bukan terjadi pada proyektor Anda, tapi terjadi pada isi videonya. Jangan diguyu ya. Jangan dibully ya. Apalagi dibully. Salam dan bahagia. Saya Solihatul Ulumiyah CGB Angkatan 11 akan mempraktikkan segitiga restitusi dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gozen tahun 2004. Berikut jenis segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan. Sedangkan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus pertama, malam hari sebelum sekolah, Filia belajar pelajaran bahasa Indonesia karena ia tahu besok materi baru dan ia sangat tertarik dengan materi tersebut. Keesokan harinya, Filia lupa masukkan buku bahasa Indonesia yang ia pelajari kemarin. Akibatnya, ia tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan Bu Lulu selaku guru bahasa Indonesia. Saat semua murid mulai mengumpulkan tugasnya, Filia memberanikan diri untuk menyampaikan permasalahannya kepada Bu Lulu. Filia menyampaikan bahwa ia lupa membawa buku bahasa Indonesia. Bu Lulu membesarkan hati Filia agar ia tidak merasa takut. Lalu Bu Lulu menanyakan alasan tidak membawa buku tersebut. Setelah mendengar penjelasan Filia, Bu Lulu menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Filia menyadari kesalahannya dan bersedia di kartu kuning sesuai kesepakatan kelas. Agar Filia tidak ketinggalan materi, Bu Lulu juga menanyakan sikap apa yang harus Filia lakukan. Filia pun menyampaikan bahwa ia akan mengerjakan di kertas, kemudian akan ditempel di buku dan minta nilai ke Bu Lulu minggu depan. Berikut adalah tayangannya. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Masuk. Iya ada Pak. Maaf ya hari ini saya lupa. Bawa buku pelajaran bahasa Indonesia saja. Iya. Oh gitu. Ya, lupa itu memang hal manusiawi ya. Jadi saya pun juga kadang lupa. Saya tidak bawa buku. Kadang juga ketika masuk kelas saya juga sering lupa gitu ya. Jadi semua orang itu juga pernah mengalami lupa. Cuma untuk lupa dalam hal ini kita pun juga harus tahu penyebabnya apa dulu ya kan. Nah, sekarang apa yang membuat kamu lupa? Kemarin malam itu saya pakai belajarkan dulu. Ya, tapi di situ lupa saya masukin ke tas, jadi ketinggalan itu. Oh gitu. Jadi karena kamu habis belajar semalam, jadi kamu tidak memasukkan, lupa tidak memasukkan ke dalam tas itu ya. Oke, berarti kan kamu sudah menyadari kesalahan kamu ya, dan kamu dia tidak apa-apa. Saya memaafkan kok. Cuma kamu juga tahu kan untuk keyakinan kelas kita seperti apa. Kalau misalkan tidak membawa buku berarti, oh iya. Nah, sahabat kami itu kan memang jadi keyakinan kelas kita. Kemudian supaya kamu tidak tertinggal dalam pembelajaran ini bagaimana nantinya menurut kamu? Jadi saya biar minta kelas teman, terus habis itu nanti dulu bisa tanya depan saat saya tempel. Oh gitu, berarti kamu tetap mengerjakan tapi di kelas itu ya. Nanti biar kamu tidak tertinggal pembelajaran. Ya nggak apa-apa Filia, tapi lain kali jangan lupa lagi ya. Ya Bu, maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa, terus semangat ya. Perkenalkan, nama saya Filia dari SMP Terpadu Ponorogo. Menurut saya, kedisiplinan yang telah dilakukan dulu sangat baik, terutama dalam kedua belah pihak. Karena saya sebagai murid pun tidak menyimpan kekesalan kepada Bu Lulu yang telah memberikan peringatan kepada saya dengan sangat baik atau tidak marah-marah. Terus juga, menurut saya, Bu Lulu juga tidak perlu mengeluarkan energi yang sangat besar untuk memarahi murid yang melakukan kesalahan. Terima kasih. Ya, sebelum lanjut ke kasus yang kedua, itu tadi pendapat dari anak. Mohon maaf, itu memang kalau untuk
syutingnya ya seperti biasa ya, karena konten kreator dibantu oleh Bu Rosi. Pada saat itu memang acting, tapi untuk tanggapan itu dari Filia sendiri, murni dari Filia sendiri. Jadi ketika saya menanyakan, saya kan itu mencontohkan ke Filia, ini kasusnya seperti ini, terus nanti saya seperti ini, kita coba seperti itu. Terus saya tanya ke Filia, gimana kalau misalkan saya melakukan seperti itu ke kamu ketika kamu tidak bawa buku? Ya itu yang disampaikan Filia itu murni dari pendapat dia sendiri. Jadi kata Filia itu menguntungkan dua belah pihak. Yang pertama, siswa jadi lebih nyaman, lebih enak, tidak merasa bersalah. Ya memang dia salah, tapi mungkin tidak merasa dihakimi. Dan dari segi gurunya, itu juga guru tidak akan mengeluarkan energi yang besar. Karena ya gimana lagi nggak bawa buku, masa harus kita marah, harus kita gimana kan? Itu tadi, itu murni dari pendapat Filia. Begitu ya. Sepertinya satu kasus saja ya. Nanti kalau semuanya ditampilkan, saya malu. Sekali-kali contohnya itu kalau Filia kan memang itu sekali-kali AI. Oh iya, ini ada satu lagi Viota. Ini contoh anak yang mungkin tidak seperti Filia. Kenapa Viota? Saya terlambat. Oh iya, memang kalau terlambat itu ya sudah manusiawi ya. Jadi bahkan ada kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Daripada kamu nanti malu terus tidak sekolah, itu malah lebih parah lagi. Jadi lebih baik terlambat tidak apa-apa. Cuma saya perlu tahu nih, kamu kenapa terlambat? Karena saya ini tidak ada yang membangunkan masalahnya. Oh iya, kamu ngekos ya? Iya. Oh gitu, jadi kamu tidak ada yang membangunkan dan kamu juga tidak pasang alarm gitu juga. Oh gitu. Ya, jadi kamu tahu ya kesalahan kamu. Ya, tidak apa-apa. Ini baru pertama kali? Iya. Iya, baru pertama kali terlambat ya. Itu. Jadi kamu juga sudah tahu untuk keyakinan sekolah kita seperti apa? Iya. Kalau terlambat bagaimana? Iya. Oh iya, dapat kartu kuning. Ya, oke. Karena kamu baru sekali kali, mungkin kamu belum tahu ya. Jadi tidak apa, nanti saya beri kartu kuning. Tapi sebelum saya berikan kartu kuning, bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi? Membuat alarm. Ya, supaya nanti tidak terlambat lagi ya. Jadi kamu harus buat alarm supaya nanti ketika bangun kamu bisa berangkat ke sekolah sesuai dengan waktu yang ditentukan sekolah. Gitu ya, Ota? Ya. Iya. Sekarang bisa masuk ke kelas nih. Saya kartu kuning ya. Oke, sama-sama. Ya, itu tadi contoh yang siswa lain ya. Nah, ini kalau cuma melihat saya aja mungkin agak belenger, agak bosan. Mungkin kita bisa praktik ya, supaya nanti kita nggak terlalu bosan. Nah, kita role play dulu supaya seru ya. Jadi saya kan sudah mencoba, ya kan? Nah, ini saatnya kita semuanya aja bisa biar tahu nanti bagaimana caranya mempraktikkan segitiga restitusi. Mungkin memang awal-awalnya kok gini ya, kok kayaknya bukan aku banget deh. Tapi nanti kalau lama-lama pasti panjenengan akan merasakan ternyata lebih enak seperti ini. Saya tidak terlalu banyak menguras tenaga, menguras emosi, tidak banyak baper, malah lebih enak gitu. Kita coba salah satu dari Bapak Ibu akan menjadi wali kelas dan siswa dalam kasus berikut. Jadi ada 2 kasus mungkin supaya lebih cepat mungkin kita langsung saja untuk kasus yang pertama terkait Rajwa ini kan wali kelasnya siapa nggih? Saya Bu. Oh nggih, miskin. Mungkin yang menjadi Rajwanya siapa kira-kira? Oh Miranda, ender-endernya kayak Rajwa ya. Oke, kita coba ya untuk role play yang pertama. Di sini sudah ada wali kelasnya Rajwa.
Kemudian di sini sudah ada Rajwa. Rajwa terlambat masuk kelas di jam pertama karena tadi sibuk bercerita dengan teman kelas lain sampai tidak tahu kalau gurunya sudah masuk. Namun dia memilih tidak masuk kelas karena takut dimarahi guru. Artinya dia bolos di jam pelajaran pertama. Monggo, bagaimana Miss Din sekarang menyikapinya? Ini temannya sudah memanggil Rajwa. Sehat? Alhamdulillah. Mbak, hari ini ada kejadian apa? Yang pertama. Apa ya? Tadi saya itu rompi di kantin sama Eca, Bu. Terus rompinya itu kebablasan, jadi saya tidak tahu kalau waktunya masuk. Waktunya matematika. Saya kan nggak suka makan Mbak Raja di kantin sama Eca sama. Iya sama Eca ya. Mbak. Baik, Mbak Raja suka rompi, Misti juga suka rompi. Biasanya lama juga kalau rompi. Cuma sudah sering dikasih tahu, semua ada waktunya. Kalau waktunya rompi, kita boleh rompi waktu jam istirahat. Kalau waktunya masuk, ya masuk. Mbak Raja tahu hari ini berarti melakukan kesalahan apa? Salah, saya tidak disiplin waktunya masuk kelas, karena saya ngerumpi sama Eca. Terus, ini bagus sudah salah ya. Terus, kalau sudah melakukan kesalahan, berarti harus bagaimana? Saya siap menerima konsekuensinya, Miss, karena saya salah. Ya Miss, apa Miss? Gimana kalau misalnya Mbak Raja ketemu sama yang gimana? Iya Miss, iya tidak apa-apa. Nanti saya akan ketemu dengan Bumen dan akan minta maaf, akan menjelaskan alasannya. Terus saya juga akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Terus saya juga akan menanyakan materi yang ketinggalan terhadap Bu Melisa, biar saya bisa mengikuti materi matematika, Miss. Terima kasih Mbak Rajwa. Kita manusia, salah itu oke, tapi memperbaiki kesalahan harus. Oke, terima kasih. Nanti ya, mesti tunggu kabar baiknya ya dari Mbak Rajwa sama Bu Melisa. Ya Miss. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina dan Bu Nanda, beri tepuk tangan luar biasa. Nah, itu tadi ternyata enak kan ya Miss ya ngomong seperti itu ya sambil listrik. Iya. Ya. Kita coba kalau sama Miss Din sudah mungkin dengan yang kasih kedua. Nah, siapa nih wali kelasnya Galang dan Vicky? Bu Wahyu, oke Bu Wahyu. Terus ini siapa nanti yang jadi Galang dan Vicky-nya? Galangnya Pak Yu. Oke, Galangnya Pak Yu, Vicky-nya Pak Erwin. Ya, itu ya nggak apa-apa, lebih enak. Bu, Galang lho Bu, kalau aku Bu ngomongnya aku balik, Bu kira ngomong. Aku yang ratri mau tuh, mulai Pak aku ganteng loh. Galang yang siblat. Marta aku wedi loh. Galang wedi. Aku nunggu Bu. Galang Bu. Ya Vicky, kamu
Boten lho. Alah mangkone kowe. Boten lho, Bu. Niki lho, Bu. Boten lho, Bu. Boten lho, Bu. Tadi Vicky benar diolok sama Kalang. Ya Bu, siblak. Boten, Bu. Boten lho, Bu. Ayo Kalang coba berterus terang jujur. Apakah betul Kalang tadi menyebut Vicky siblek begitu? Ya, rencang-rencang nggih ngoten lho, Bu. Semara itu lho, Bu, Semara sini. Yang pertama ini dulu. Oh iya. Tapi betul begitu ya. Tadi barusan menyampaikan begitu ke Vicky ya. Nggih, Bu. Terima kasih Kalang sudah jujur ya. Terima kasih juga Vicky sudah menyampaikan ke Bu Wahyu. Jadi kalau ada apa-apa matur ke Bu Wahyu ya. Coba Kalang, kenapa kok menyebut Vicky seperti itu? Boten, Bu. Yo ada menopong. Nggih, ireng, Bu. Ini maksudnya untuk guyonan begitu. Jadi maksudnya untuk bercanda. Ya, Boy juga pernah loh bercanda yang tapi bercandanya mungkin tidak seperti itu ya. Jadi bercanda itu kan ada batasannya juga. Kalau sudah menyangkut fisik, kira-kira kalau misalnya posisinya dibalik, Vicky menyebut seperti itu ke Galang, Galang tersinggung atau tidak? Tersinggung, Bu. Ya, jadi gitu ya Mas Galang ya. Jadi karena Galang sudah jujur mengakui kekeliruannya, coba Galang masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita kemarin? Lupa, Bu. Dan kok benar pikiran, Bu. Nggak mendengarkan saya, Bu. Masa nggak mendengarkan? Vicky ingat nggak apa itu keyakinan kelas kita kemarin ini? Yang sudah disampaikan Bu Wahyu di slide kemarin loh. Masih ingat, Bu. Apa ya Vicky? Tapi sekarang apa? Kan kita kemarin sudah tuh coba lihat dia keyakinan kelas kita kemarin. Kira-kira yang berhubungan dengan tadi Galang yang sudah menyebut Vicky itu yang nomor berapa ya? Ayo Galang, yang nomor berapa kira-kira? Yang nomor 2 kalau nggak salah, Bu. Iya. Kenapa kok hubungannya dengan nomor 2? Apa yang tadi Galang lakukan ke Vicky? Tidak menghargai, tidak menghormati sesama. Jadi mengejek, Bu. Oh begitu. Jadi Galang sudah menyadari bahwa itu itu termasuk yang tidak menghargai dan menghormati orang lain. Jadi Galang apakah Galang sudah siap dengan konsekuensinya? Ampun, Bu. Siap, Bu. Siap dengan konsekuensinya. Jadi apa ya kemarin? Vicky nggih ngelokne lho, Bu. Vicky juga mengolok Galang. Nggih lho, Bu, melemu-lemu lho, Bu. Lah niki riyen nek sing ngelokne. Ya. Jadi ini Vicky sama Galang ini sama-sama apa itu lok-lokan ya? Oh berarti ini siapa? Berarti yang tidak menghargai dan menghormati ini berarti siapa yang tidak saling menghargai dan menghormati? Nggih loro-lorone, Bu. Begitu gimana? Vicky ya betul begitu mengolok begitu. Ya. Oh iya. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas kemarin, berarti Vicky sama Galang siap melakukan konsekuensi karena telah melanggar keyakinan. Begitu ya? Gitu. Oke. Apakah itu nantinya akan diulang? Buatan tidak. Vicky gimana? Nggih, buatan, Bu. Itu ya. Jadi terus kalau sudah saling mengolok, apakah besok nanti olok-olok lagi? Lalu gimana ini? Apa yang dilakukan Galang dan Vicky supaya pertemanannya kembali seperti semula, baikan seperti semula? Ini pelan ya, Pak. Ini. Berarti ini sudah bermaafan ya? Iya. Terima kasih buat Galang sama Vicky sudah jujur dengan Bu Wahyu.
dan kalau ada apa-apa atur, berbohong jujur gitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini dan tolong tidak terulang kembali. Iya Bu. Kasih Bayu. Baik, tepuk tangan untuk Pak Erwin, Pak Yo, dan Bu Ayu. Luar biasa ya. Ternyata ya seperti itu gambaran siswa kita ya. Tidak ada yang siswa terus akhirnya mengakui ya Bu, saya mengaku saya tidak. Pasti nanti ada berkelitnya. Enggak loh, enggak. Itu real. Ya, jadi itu memang kenyataannya seperti itu. Dan tugas kita tidak usah sampai, ketemu. Kalau sampai itu tenaga kita yang habis. Belum lagi nanti dengan masalah kehidupan kita yang sangat berat. Seberat badan timbangan saya ya. Jadi daripada mikirin yang seperti itu, ya kita buat dengan tenang. Bagaimana Bu Ayu setelah menemui Vicky dan Galang dengan model yang seperti itu? Ya setidaknya menginspirasi nanti kalau ada kejadian di kelas nanti akan saya praktekkan Bu, insya Allah. Iya. Seperti itu harapannya seperti itu nggih. Jadi di SMP terpadu itu nanti kita tidak hanya joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan, tapi juga pembelajaran yang ramah anak begitu. Esther. SMP terpadu Ponorogo. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah selesai rupanya. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Hanya itu yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Semoga nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya buat saya saja. Ini karena saya dapat ilmu, saya pengen cerita ke teman-teman gitu loh. Intinya itu saya ingin sharing dan sebagai pengingat saya. Jadi kita saling mengingatkan kalau misalkan saya di kelas dan ternyata seperti itu tadi melakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak sesuai dengan kontrol posisi guru yang menjadi manajer itu tadi, mohon saya juga diingatkan ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan menyempatkan waktu selama kurang lebih 1,5 jam ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, dan semangat tangguh sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.